Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersua lagi di acara yang senantiasa akan menyampaikan bagaimana perkembangan ekonomi syariah yang saat ini alhamdulillah kita bisa mengikutinya di acara Ekobis, dan Ekobis ini tentu saja dari beberapa yang saat ini hadir adalah dari KSPPS UBS ya, unit usaha bersama ya, usaha bersama syariah. Dan kali ini sudah hadir Dr. Andes Heru Siswanto selaku Ketua KSPPS UBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas Rudi. Di samping beliau ada sekretaris dari KSPPS UBS, ada Bapak Pratomo ST. Assalamualaikum Pak Pratomo, sehat juga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita mengetahui bahwa UB Syariah MTA ini memang diperuntukkan untuk kita semuanya, maka tak ada hal yang perlu diragukan lagi karena para anggotanya, karyawannya ini pun juga bagian dari kita semuanya, saudara kita yang ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran, maka tak ada keraguan di sana. Dan pemirsa, dan di UBS ini keunggulan-keunggulan yang utama adalah sudah tentu adalah kesyariahan daripada UBS tersendiri, dan kemudian geliat perekonomian yang ada tentu saja. Selain itu juga ada hal-hal yang terkait dengan teknologi yang saat ini menjadi keunggulan-keunggulan yang ada di UBS, dan tentu saja kita akan simak dari penuturan Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto. Ustadz, bagaimana tentang UBS ini? Sepertinya memang kalaupun sebenarnya warga ini sudah memiliki rekening di bank lain, ya memang kita senantiasa mendapatkan di kajian selalu dilakukan atau disampaikan sebaiknya tetap menggunakan jasa kayak ekonomi syariah, bank syariah juga, kalaupun di tempatnya belum ada ya semaksimalnya ya Ustaz ya. Namun sebaiknya pula kita juga mendukung perjuangan ini melalui UBS begitu ya Ustaz ya. Betul. Ya. Silakan Ustaz terkait dengan ini. Jadi KSPPS UBS itu kita sekarang ini memasuki tahun keempat ya. Jadi berdiri tahun 20, kemudian 21, 22, 23. Jadi ini tahun keempat sejak berdirinya KSPPS UBS secara legal formal. Ya. Dalam 4 tahun ini memang kita berharap lembaga KSPPS UBS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah UBS, itu yang pertama kita harapkan menjadi koperasi yang mengedepankan nilai-nilai syariah. Ini wajib ain yang harus kita tegakkan. Ini menjadi kompas kita di dalam perjalanan pergerakan KSPPS UBS ya. Yang pertama sudah bertentu karena menyangkut sektor ekonomi, berarti kita mesti menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keekonomian. Bagaimana KSPPS UBS itu dapat bersaing sebagai lembaga yang kompetitif terhadap lembaga keuangan yang lain. Maka kita senantiasa meningkatkan prinsip-prinsip keekonomian dan prinsip-prinsip kompetisi kita di dalam pengembangan KSPPS UBS. Kemudian yang ketiga sudah bertentu di era teknologi informasi yang sangat canggih, kita berusaha untuk mengadop bagaimana teknologi informasi itu bisa kita terapkan di KSPPS UBS secara bertahap. Ya, karena memang untuk penerapan teknologi digital itu perlu persiapan yang tidak sedikit ya. Jadi baik dari sisi infrastruktur, kemudian program maupun pendanaan dan sebagainya, ada banyak turunannya yang harus kita
kita persiapkan dengan baik. Tetapi kita sudah berproses untuk penguatan di teknologi digital di lembaga keuangan kita. Jadi ada 3 hal itu yang diharapkan dengan sasaran 3 hal itu, KSPP-SPS nanti dapat memberikan kontribusi yang cukup memadai bagi pergerakan pengusaha-pengusaha kita, baik di tataran super mikro, menengah maupun pengusaha kita yang sudah cukup besar. Itu yang kita harapkan. Di samping itu juga tetap dapat memperkuat pergerakan lembaga kita. Nah, itu sasaran yang akan kita capai dari KSPPS UBS, Mas Rudi. Alhamdulillah. Ini sebuah kabar gembira ya, jadi kita tidak perlu bingung lagi. Nanti mungkin ke depan kita ada terobosan-terobosan yang insya Allah berbasis teknologi, dan itu pun tentu saja bagi Anda yang mungkin saat ini masih risau tentang bagaimana harus transfer ke UB Syariah sementara UB Syariah belum dikenal di mesin ATM misalnya seperti itu. Nah ini bagaimana Pak Pratomo mungkin bisa menyampaikan solusi ke depan? Ya, jadi di awal-awal tahun kemarin tuh kita sudah integrasi virtual account namanya Pak Rudi. Jadi seluruh tabungan di UBS itu begitu mendaftar atau membuka rekening di UBS, nanti langsung kita bukakan rekening virtualnya di BSI. Jadi kita kerjasama dengan BSI bahwa rekening kita nanti dibukakan rekening virtualnya. Jadi kalau nanti ada masyarakat mau transfer ke rekening UBS, silakan nanti transfer ke rekening virtualnya UBS di BSI, maka otomatis nanti akan langsung masuk ke rekening UBS. Jadi nanti kode rekening virtualnya yaitu dari 900-3894, kemudian belakangnya nomor rekening UBS. Nanti kalau transfer ke BSI dengan nomor itu, nomor rekening UBS ditambah depannya ya 900-3894, begitu selesai transfer nanti otomatis sudah masuk ke rekening UBS. Itu Pak, kalau mau transfer ke rekening UBS. Oh, bahkan ketika kita tidak memiliki bank yang dimaksud. Iya, ya, jadi kan kalau BSI itu bisa ditransferi dari seluruh bank, jadi dari BRI, dari Mandiri, semuanya kan transfer ke BSI dengan melakukan menu transfer, kemudian tujuannya BSI, atau kalau dengan kode yaitu kode BSI-nya 451, gitu. Terus kan biasanya diikuti oleh kode kita 900-3894, kemudian rekening UBS kita, langsung masuk bisa. Ya, kabar baik ini berarti. Nah, ini kapan? Kapan? Sudah mulai bisa? Kalau untuk transfer masuk sudah, Pak. Sudah bisa. Di awal tahun 2002, 2001 kayaknya malah. Baik. Kemudian itu bagi orang yang mau transfer ya ke luar masuk, insya Allah juga bisa ya, keluar masuk bisa. Ya. Terus terkait dengan penarikan tunai. Ya, bagaimana itu, Pak Pratomo? Jadi misalnya tidak harus kita datang atau harus nunggu petugas ke cabang masing-masing misalnya. Ya, jadi untuk dalam waktu dekat ini sudah ada tawaran dari Bank BSI, Pak. Jadi ada menawarkan kerjasama ATM. Jadi nanti UBS rekeningnya disambungkan dengan kartunya BSI. Jadi nanti rekening UBS bisa berkartu tapi kartunya BSI, sehingga yang sudah mendapatkan kartu nanti bisa bertransaksi di ATM-nya BSI, termasuk bisa di ATM-nya semua bank dengan biaya tertentu, Pak. Standar biaya tertentu. Itu, Pak. Ya. Biaya tertentu yang dimaksud apakah melebihi biaya umum yang biasa dilakukan kita transfer di BSI misalnya? Ya, jadi kalau biaya yang umum kan misalnya dari ATM sendiri, misalnya dari BSI, itu kalau di BSI kan gratis. Tapi kalau di bank milik bersama, ATM bersama itu ada biaya. Nah itu nanti biaya itu akan sama, mengikuti itu.
Kemudian kalau di BRI sendiri, karena kita ATM-nya bukan ATM kita, itu nanti ada biaya setiap transaksinya, Pak. Karena kita bukan ATM kita. Ya. Tapi biaya berapapun kalau memang kepepet atau butuh kan ya menjadikan tidak masalah ya. Meskipun juga masih wajar ya nilainya ya. Dan untuk untuk penarikan tunai itu sendiri, soalnya saya pernah juga mendengar dari tawaran pihak bank begitu, misalnya lah ini MTA TV krunya mungkin secara kolektif kita ingin sedikit kelihatan eksklusif begitu, MTA TV di sana misalnya ada di kartu ATM-nya. Informasinya yang seperti itu bisa. Apakah itu nanti ada UBS begitu? Untuk sementara belum, Pak. Jadi nanti masih murni pakai ATM-nya BSI. Itu nanti namanya produknya namanya co-branding, Pak. Jadi kalau memang di branding BSI nanti branding UBS nanti karena itu merupakan sebuah produk maka ada izin BI khusus yang akan diurus oleh BSI. Tapi itu intinya bisa dilakukan. Berarti hal itu pernah dilakukan di tempat institusi lain? Pernah. Jadi, ya. Baik. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini terbuka bagi Anda yang ingin bertanya ya terkait dengan UBS kita. Dan tentu saja telepon silahkan di 02716793.000, SMS WA di 08112553000. Kembali ke Ustadz terkait dengan saat ini peserta atau anggota baru itu apakah signifikan bertambah? Pertambahan anggota KSPP SUBS itu sudah bertentu sebanding dengan keanggotaan warga MTA, karena memang KSPP SUBS itu adalah dari warga MTA untuk warga MTA, sehingga memang perkembangannya cukup signifikan. Baik yang di daerah-daerah basis MTA yang sudah lama maupun yang baru, itu perkembangannya cukup signifikan. Termasuk sesuai binaan. dengan perkembangan, termasuk binaan. Dan kalau mungkin bisa didata total anggota, kemudian warga yang menjadi anggota, maksudnya warga pengajian, kemudian dibandingkan dengan yang menjadi anggota UBS itu sendiri? Kalau diperbandingkan kan kita secara 3/4 mungkin. 3/4 mungkin belum ada. Belum ada. Total berapa Pak Pratomo? Jadi untuk si rekening kalau dilihat dari jumlah rekening, Pak. Sekarang di hari-hari lalu total rekening yang sudah dibuka oleh anggota adalah 4.186, Pak. 4.186 itu sejak dihitung tahun 2020. 2020 ya, berarti 4 tahun ini ya. 4 tahun ini. Dan di tahun ini saja mungkin 2 bulan ini ada pertambahan signifikan atau? Ya biasanya normal aja, Pak, sekitar pertumbuhannya gitu. Karena saya juga melihat ketika di kemarin ada event di Jogja itu membuka, ada mungkin yang baru membuka mendaftarkan sebagai anggota, kemudian dan yang seperti ini apakah mereka sebenarnya ketika datang di Jogja mereka UBS dalam artian mereka baru mengenal itu atau sebenarnya sudah lama mengenal UBS itu sendiri tapi belum masuk sebagai anggota? Ya rata-rata kalau ngaji DMA rata-rata tahu ya. Jadi biasanya memang pertambahan itu kita lakukan ada 2 tipe ya. Satu ketika ada event, ketika ada pengajian akbar oleh beliau Al-Ustadz begitu. Atau memang dari kita ada sosialisasi ke suatu daerah. Misalnya kita targetkan kemarin ke Juwangi misalnya, di situ ada pertambahan anggota. Dan kita sekarang ini akan roadshow ke berbagai tempat untuk sosialisasi KSPP SUBS. Atau mungkin kalau pengajian terlalu lama, mungkin pas donor darah juga bisa. Bisa. Jadi setiap event bisa kita manfaatkan sebenarnya. Betul. Karena kan kita 2 in 1 ya.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan segera buka kesempatan bagi Anda tentu saja setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Ekobis untuk hari ini. Dan kita masih bersama dengan tamu kita dari KSPPS UBS. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kedepannya kita atau UBS ini akan melaju lagi dengan teknologi bahwa orang sepertinya ketika nabung itu biasanya di bank manapun ada fasilitas ATM. Nah ini kedepannya juga demikian, tapi ini semua kan pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita menjadi kewajiban kita ya. Salah satunya mungkin ketika kita mentransfer itu biasanya ada biaya transfer, biasanya 2,5 lah begitu. Tapi bisa jadi nanti ketika di UBS kita tanya saja langsung ya. Bagaimana Pak Pratomo? Ya, jadi kalau untuk biaya-biaya ATM sebetulnya nanti standar ke biaya ATM-nya BSI ya. Jadi intinya dan itu kerjasamanya baru mau dibicarakan nanti sore. Oh ya ya. Jadi lebih baik nanti kita ke Ya. minta pendapatnya ke warga anggota ya. Banyak yang setuju apa enggak gitu. Oh ya, saya jelas sangat setuju. Ini bagian yang ditunggu-tunggu anggota atau warga ngaji kita, kemudian yang menjadi anggota itu sudah lama sekali merasa bangga dengan UBS ini, tapi masih ada rasa kekurangan ketika dia harus membutuhkan uang tunai sekarang. Dia harus nunggu UB buka besok misalnya seperti itu. Ya, kita masih buka kesempatan bagi telepon di 0271 6793000, SMS WA di 0811 25553.000. Dan sebenarnya wacana ini selalu pemikiran dari UBS sendiri ya, dengan teknologi yang dimunculkan itu sudah lama tentang ATM. Iya, sudah lama. Jadi memang kita berusaha untuk meningkatkan pelayanan. Salah satu upaya peningkatan pelayanan adalah mempermudah, baik itu mungkin nanti di dalam cara menabung atau mungkin menarik dana yang ada di KSPPS UBS. Maka nanti ada dua cara tadi, yang pertama pakai virtual account yang sudah juga kita laksanakan. Mungkin yang lebih sederhana pakai ATM itu. ATM ya. Kalau ATM kan sudah lebih familiar gitu. Iya. Dan ATM di bank-bank itu sekarang juga nabungnya pun juga bisa langsung di sana. Iya betul. Nah, makanya nanti kan KSPPS itu walaupun kantornya nanti di Solo, itu nanti bisa melakukan transaksi di seluruh negara Republik Indonesia, begitu, lebih sangat mudah begitu. Iya. Kita langsung buka, ada penelpon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Halo, assalamualaikum. Ya, baik, sepertinya belum bisa dimulai. Salah sambung. Salah sambung atau kepencet ya. Baik, kita masih membuka di telepon 02716793000, SMS WA di 08112553000 ya. Dan ATM ini kan wacana sudah lama, kemudian realisasi juga pembicaraan baru nanti ya. Nanti salah kita realisasi di tahun 23 ya. 23. Ya, 23 target kita. Ini 2023 ya. Insya Allah mudah-mudahan dalam atau bulan depan sudah bisa, mohon doanya ya untuk warga MTA yang saat ini ngaji di MTA, kemudian juga
yang sudah lama merindukan bahwa UBS ini memiliki ATM yang umum di mana-mana ada. Dan sekarang ini untuk mobile UBS pun sudah ada ya. Sudah, ya. Dan itu pun juga transfer, kemudian di sana ada layanan bayar listrik, itu ada. Dan itu kemudahan-kemudahan yang sekarang pemilik akun, maksudnya anggota yang menjadi nabung di sana itu mendapatkan fasilitas. Nah, sekarang ini adakah satu hal yang mungkin masih menjadi PR di UBS tentang layanan-layanan yang lain, Pak Pratama? Ya, jadi sebenarnya fasilitas kemudahan UBS Mobile ini sebetulnya kan cukup sangat membantu. Misalnya ada kehabisan pulsa listrik di malam hari, itu kan tidak usah, malam hari kan mesti counter udah tutup. Nah, itu kan dari biasa. Dan yang masih jadi masalah itu yang menginstal aplikasi ini baru sekitar 400-an atau mendekati 500. Jadi masih 10% dari penabung. Nah, itu suatu PR kita bagaimana caranya mensosialisasi agar paling enggak 90% dari penabung menginstal aplikasi UBS Mobile ini. Dan meskipun itu juga terjadi di bank-bank lain begitu. Ya, tidak semua orang juga menggunakan fasilitas mobile ya. Karena di sana harus membutuhkan kefahaman tentang aplikasi tersebut begitu. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini tidak melek gadget gitu ya, maka Anda bisa mendapatkan fasilitas di mobile UBS. Nah, kalau kita itu menggunakan mobile UBS itu sendiri, apakah harus terregistrasi secara offline? Maksud saya harus datang ke kantornya UBS. Ya, jadi kalau pendaftaran awal, baik itu lewat sosialisasi atau yang lain, itu biasanya langsung diaktifasi. Biasanya kalau memang dari awal sosialisasi di tempat itu belum selesai, nanti aktivasinya lewat WA, karena sudah tahu bahwa itu memang membuka rekening gitu. Jadi setelah aktivasi, nanti biasanya dipandu cara pemakaiannya gitu. Karena begini ya, jadi untuk orang yang menggunakan fasilitas itu ketika dia ada di luar Jawa lah misalnya seperti itu kan sulit ya, misalnya harus ketemu, berarti masih bisa dipandu nanti melalui WA itu ya? Benar, bisa. Ada call center itu Pak. Ya. Baik, pemirsa, kita masih nantikan bagi Anda yang ingin bergabung melalui line telepon 02716793000, SMS WA di 08112553000. Ya, dan Ustadz mungkin juga bisa disampaikan ini capaian ke depan itu harapannya seperti apa UBS itu? Jadi memang kita akan mentargetkan ya. Jadi pertama memang tugas kita dulu itu ada dua halnya. Pertama literasi di bidang prinsip-prinsip syariah. Itu yang ini juga belum tentu warga kita bisa memahami dengan baik. Ini perlu literasi yang lebih masif ya. Jadi memang kita masih, karena sudah terpola lama ya dengan prinsip-prinsip ekonomi konvensional, sehingga untuk merubah ke prinsip syariah itu butuh waktu. Ini kami masih dalam proses bagaimana untuk memberikan literasi ke warga menyangkut keekonomian syariah begitu. Yang kedua sudah tentu menyangkut literasi menyangkut teknologi finansial ya, termasuk diantaranya tadi virtual account dan sebagainya. Ya. Dua hal itu yang menjadi PR kami pada masa-masa yang akan datang ini. Kemudian kalau target itu memang harusnya paling tidak ya 50% lah itu dari warga bisa menjadi anggota KSPPS UBS begitu. Ya.
Ya. Sekarang ini kan masih berapa tadi, sekitar Masih jauh, Pak. masih jauh sekali. Ya. Ya, ya, ya. Dan memang kita belum berbudaya aja, belum berbudaya untuk misalnya menitipkan finansial kita di lembaga keuangan, itu kan belum budaya kita. Ya. Menabung juga belum budaya kita. Ya. Nah, ini yang mungkin menjadi literasi kita begitu. Iya, iya. Mungkin saya sedikit usul begitu ya. Jadi ketika sesekali bagi pengguna mobile UBS atau yang terdata WA-nya di UBS, itu sekali-kali diberikan seperti notifikasi bahwa di sana, karena ada yang tidak paham ya, jadi ketika pembiayaan pembelian sepeda motor itu biasanya ada yang langsung beli sendiri uangnya. Yeah. Nah, seperti itu mungkin bisa sampaikan, Ustaz. Jadi memang ini juga termasuk, sekarang sudah cukup lumayan, kalau dulu masih banyak salah paham, sekarang sudah cukup diterima mulai di mengerti warga ya. kita. Jadi misalnya kalau beli kendaraan langsung ke UB, kemudian tinggal kalau misalnya mau DP ya DP-nya di UB begitu. Tinggal nanti nasabah atau anggota itu memilih apa namanya kendaraan apa yang diminta, kemudian harganya kita terbuka, harganya sekian, kita nanti mengambil apa sekian, kalau jangka waktunya sekian begitu. Ya. Dan kita misalnya nonton dulu, milih-milih dulu di dealer gitu kan boleh ya? Boleh. Jadi yang bayar nanti yang bayar nanti kita. Jadi prinsip itu kan nanti termasuk murabahah ya. Jadi murabahah itu perjanjian jual beli yang dilaksanakan secara tunda. Nasabah tinggal memilih barang yang akan dibeli, yang diinginkan, kemudian lembaga keuangan yang akan mengadakan begitu. Jadi prinsip daripada keekonomiannya di situ. Ada celah karena nasabah atau anggota itu tidak mempunyai uang cash. Nah, itu menjadi celah lembaga keuangan. Namun demikian kita juga pertama menggunakan prinsip-prinsip syariah itu sudah tentu tidak mengorbankan atau menempatkan nasabah itu sebagai pihak yang di bawah. Ya. Jadi prinsip keadilan akan kita kedepankan. Yang kedua, prinsip keekonomian, kami juga tidak akan mencari keuntungan yang berlipat-lipat, itu tidak sama sekali. Jadi itu yang membedakan dengan lembaga keuangan yang lain. Ya, jadi yang saya maksud tadi notifikasi itu tentang memengertikan, anggota itu bahwa yang syar'i itu seperti ini. Kemudian termasuk juga take over ya. Take over pun sebenarnya itu tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Kalau take over bisa itu pakai nanti courts ya. Jadi ya kita tidak mengambil keuntungan dari take over itu. Ya. Itu yang terutama yang berkaitan dengan kasus ya. Jadi misalnya warga kita ada yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya mengangsur di lembaga keuangan lain misalnya, itu sampai diambil misalnya, diambil karena memang secara kebetulan dulu yang membeli yang kredit itu suaminya, suaminya kemudian meninggal. Istrinya nggak bisa melanjutkan. Ketika itu sudah 4 tahun ya, tahun kelima selesai sebenarnya. Bulan pertama, kedua, ketiga, di tahun kelima itu tidak bisa ngangsur ya diambil. Dan memang perjanjiannya begitu. Ketika saya baca perjanjiannya itu memang di situ tertera bahwa nasabah itu berstatus sewa sampai seluruh kewajibannya itu dipenuhi atau selesai. Jadi karena dianggap statusnya sewa itu berarti kan bukan miliknya. Karena bukan miliknya ya kalau diambil ya sah secara hukum gitu loh. Ini yang saya lihat perjanjiannya begitu, dan ketika perjanjian itu ditandatangani itu saya bacakan itu saya nggak membaca sampai itu Ustaz gitu loh. Jadi ya berarti jenengan tanda tangan tidak paham nggak saya baca gitu seperti itu ya. Jadi kan menempatkan anggota atau kreditor itu dalam posisi yang tidak lemah, tidak pasti, bagus lah, tidak seimbang. Nah, kita tidak melakukan seperti itu.
Ya. Asas keadilan lebih kita kedepankan. Gitu. Ya, baik Ustadz dan pemirsa, maka ada baiknya mulai sekarang Anda bergegas untuk beralih ke UB Syariah, meskipun saat ini pula Anda memiliki tabungan di bank yang lain begitu, karena di sana Anda akan andil dalam perjuangan ini. Dan termasuk juga bahwa di UB Syariah ini ada hal-hal yang di sana sifatnya membantu ya, di hal kesehatan, kemudian di hal pendidikan. Itu seperti apa, Ustaz? Jadi kita sementara ini meluncurkan produk pinjaman QORDS ya. Itu pembiayaan yang digunakan untuk pendidikan, tetapi hanya sampai SMA. Kemudian sementara dibatasi di tahun 22 kemarin itu 10 juta. Ya, jadi kalau lebihnya itu belum bisa. Tetapi nanti kedepannya sudah tentu akan kita sesuaikan dengan perkembangan nilai nominal. 10 juta itu masih pantas tidak? Mungkin bisa kita naikkan nanti. Demikian juga untuk usaha kecil itu juga kita kucurkan semacam kur lah. Tetapi juga sama, masih posisinya juga nominalnya tidak kecil, terlalu besar. Jadi itu kredit super mikro kalau di lembaga keuangan konvensional. Dan itu sama sekali tidak ada biaya tambahan selain pinjam itu saja. Iya, itu saja. Dan kita juga menarik keuntungannya marginnya itu sangat kecil. Mungkin sama dengan kur yang ada di pemerintah. Hanya kalau pemerintah kan memberi subsidi ke lembaga keuangan. Kalau kita betul-betul mandiri dari lembaga yang kita punya. Gitu. Itu yang membedakan antara lembaga keuangan di luar dengan di kita. Kalau kita tuh prinsip kemandiriannya itu lebih utama. Kalau di bank umum atau lembaga keuangan umum kan berapapun bisa kita cairkan, kan ada subsidi dari pemerintah. Gitu. Ya, sudah dari menit-menit terakhir ini Ustaz, tapi ada yang bertanya dari Sragen. Ini derek tanglet, Pak, umpami saya mau nabung kalau di Sragen gimana nggih? Kami di Sragen Kota. Oh, tidak namanya. Jadi di Sragen Kota itu ada beberapa cabang MTA ya. Jadi nanti Anda bisa menanyakan ke call center dulu di 08138 234 2344. Nah, nanti jadwal untuk cabang-cabang kajian cabang MTA Sragen pada hari apa. Nah, nanti pada jam-jam kajian silakan ke cabang MTA, nanti biasanya ada layanan UB di sana. Jadi bisa buka ke sana kalau di Sragen Kota, kan lebih dekat. Kalau mau langsung ya ke kantor pusat di Solo sini. Jadi kalau mau dekat di Sragen ya silakan ke pas kajian ya. Di Sragen itu cabang mana yang terdekat dengan silakan tanya ke call centernya. Ke call center kita di 08138 234 2344. Nanya dulu, nanti bisa mendatangi sana biar nabung sekaligus aktivasi UBS Mobile. Begitu ya Mas ya, yang ada di Sragen Kota. Ini tidak disampaikan namanya atau mungkin juga ngajinya di mana, atau ini Sragen Kota, beliaunya ada posisi di Sragen Kota atau ngajinya di Sragen Kota. Iya, jadi terkait dengan pertanyaan silakan di 08138 ya. 08138 234 2344. 08138 234 2344 ya. Silahkan nanti bertanya, Anda bisa konsultasi melalui line tersebut. Baik Ustadz Pak Pratomo, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mudah-mudahan senantiasa berkembang dan amanah dalam syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Ekobis untuk hari ini. Dan tentu saja kita tak perlu ragu lagi untuk bisa bergabung menjadi anggota UBS MTA. Dan tentu saja karena di sana semua karyawannya adalah anggota atau warga ngaji seperti kita.
maka tak perlu ragu dan bimbang. Saya Rudi Herbianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.